Siswi yang hadir pada hari ini. Acara kita hari ini adalah kita akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita yang akan kita manfaatkan untuk kegiatan pertama untuk guru, untuk pembelajaran, yang kemudian untuk murid menunjang kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya besok siswa akan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Guru. Jadi aset-aset apa yang akan kita manfaatkan? Jadi hari ini kita akan identifikasi secara bersama-sama. Untuk 5 unsur yang akan kita libatkan, pertama dari yang paling banyak dari sekolah. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua rekan-rekan Bapak Ibu Guru, kemudian yang ketiga tenaga kependidikan, yang keempat dari komite, yang kelima dari wali murid, dan yang terakhir dari perwakilan siswa. Jadi semua kita akan terlibat dalam mengidentifikasi model aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Sebelum kita mulai acara tersebut, untuk awal kegiatan ini, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan, yang saya hormati perwakilan komite, perwakilan wali murid, dan perwakilan siswa yang ditugaskan atau yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, mungkin ini baru pertama kali kita mencoba tentang bagaimana pengelolaan aset yang berkaitan dengan identifikasi aset itu. Sehingga nanti seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa penting ini kita ketahui untuk identifikasi tentang kondisi dan keadaan daripada aset-aset di sekolah itu. Mana yang memang perlu diperbaiki, mana yang memang perlu kita gunakan, dan mana memang yang perlu kita hapuskan, begitu. Sehingga betul-betul kita, tapi ini Ibu Sarana ini Pak Chan, ya enggak apa-apa ya. Jadinya adalah tanggung jawab kita semua. Sekali lagi, mari di dalam pengelolaan dan identifikasi aset ini kita berdayakan dengan maksimal. Nanti Bapak Ibu sekiranya nanti di dalam identifikasi itu ada yang perlu ditambahkan, mohon disampaikan, karena ini tahun ajaran baru ya. Sehingga nanti Bapak Ibu apa yang kurang di semua aset kita ini, karena nanti itu terlaporkan. Mungkin meja kursi, mungkin bolanya, mungkin LCD-nya. Kalau nanti Bapak mesan 2-3, yang mampu kami berikan 2, ya itu dulu sementara, begitu. Sekali lagi, ini kesempatan Bapak Ibu untuk mempersiapkan tentang pembenahan tentang aset sekolah kita. Oleh karena itu, kepada Bapak perwakilan komite, kepada Bapak wali murid, kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan siswa kita yang mewakili tentang identifikasi ini, mari kita ikuti kegiatan identifikasi aset di SMP Negeri 1 Wanasaba. Mudah-mudahan kegiatan ini sebagai gambaran kita, sehingga nanti Bapak Ibu dan siswa juga perlu. Nanti kira-kira apa yang kurang, berikan kami masukan, berikan Bapak Ibu guru masukan,
sehingga nanti tahun-tahun ke depan kita akan perbaiki dan kita lengkapi. Oleh karena itu, kegiatan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tentang identifikasi aset dengan izin Bapak Ibu dan anak sekalian, memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan identifikasi aset dalam pengelolaan sumber daya dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu, sekali lagi semua kita ini yang terlibat, tolong nanti diikuti dan dilaksanakan kegiatan pengelolaan aset yang berkaitan dengan identifikasi aset kita. Kira-kira itu yang perlu yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan dan siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Seperti apa yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita sebagai warga sekolah akan mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Jadi aset ini kita berpikirnya berbasis kekuatan, bukan berbasis kelemahan. Kadang begini, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tidak punya ini, kita tidak punya itu, akhirnya tidak jadi melakukan sesuatu. Tetapi yang ingin dimunculkan di sini adalah bagaimana kita memberdayakan apa yang ada di sekolah kita. Bukan harus mengadakan yang sesuatu dulu baru kita bisa kerja, tapi kita akan kerja dengan aset yang dimiliki oleh sekolah apa adanya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk modul hari ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya mulai Bapak Ibu. Pertama, menilik tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan itu pertama dirangkum dalam satu paragraf, mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis, serta bertanggung jawab. Di mana semua tujuan ini dirangkum dalam sebutan P5 atau P3 ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, pendidikan menurut tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu adalah sebuah kegiatan menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pengelolaan aset kita pada hari ini Bapak Ibu, identifikasi hari ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan supaya anak-anak kita ini bisa belajar dengan maksimal dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian kita akan melihat visi sekolah kita. Visi SMP Negeri 1 Wanasaba adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan inovatif untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Ini visi inilah yang akan menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu. Apa yang sudah kita buat ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab kita itu adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian memiliki sifat mandiri, kemudian mereka memiliki inovasi atau inovatif untuk masa depannya nanti. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk mewujudkan pembelajaran yang memaksimalkan, yang berfokus, yang berpihak kepada murid, inilah aset-aset yang kita butuhkan di dalam menjalankan setiap tugas kita. Yang pertama,
Ini sebentar Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hasil diskusi saya dengan teman dari Kecamatan Pringgabaya. Jadi di slide di depan ini adalah contoh yang mungkin nanti kita bisa jadikan pedoman, karena yang tercantum di sini belum tentu ada termuat di sekolah kita, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi modal yang harus kita maksimalkan, pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, kemudian yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang terakhir modal budaya dan agama. 7 modal inilah yang akan kita akan maksimalkan. Baik Bapak Ibu. Pertama, modal manusia. Jadi modal manusia itu adalah manusia yang berkualitas dengan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, termasuk kecakapan dalam masyarakat, misalnya memimpin, kemudian berkomunikasi. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial yang bisa berupa norma atau aturan yang mengikat, misalnya perilaku warga, kepercayaan, jaringan dalam masyarakat atau koneksi dalam masyarakat. Kemudian bisa berbentuk investasi hidup berdampingan, misalnya kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Termasuk lembaga sosial yang disebut dengan institusi dan asosiasi. Jadi lembaga-lembaga apa yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, modal fisik berupa bangunan, kemudian sarana prasarana. Kemudian yang keempat, modal lingkungan dan alam, bisa berupa potensi ekonomi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Kemudian yang kelima, modal finansial berupa dukungan keuangan, termasuk pengetahuan tentang bagaimana cara menghasilkan uang. Kemudian yang keenam, modal politik. Modal ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang dapat memengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Misalnya, seorang kepala sekolah dengan kewenangannya, kemudian dengan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan kepentingan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir adalah modal budaya dan agama. Jadi keberadaan ritual keagamaan, kemudian ritual budaya yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan kegiatan bersama. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini hasil identifikasi kelompok kami. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai untuk ditiru ya, atau nanti bisa kita tambah mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Yang pertama, modal manusia. Di sini kepala sekolah, guru, kemudian staf, komite, peserta didik, ini adalah aset yang akan menunjang kemajuan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini lebih bersifat bekerja sama dengan pihak luar atau pihak lembaga yang berada di luar lingkungan sekolah kita, misalnya Dinas UPT, Dinas Dikbud, warga masyarakat, puskesmas, sektor, kemudian pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Kemudian yang ketiga, modal fisik. Jadi semua bangunan yang ada di sekolah kita, kemudian jaringan internet, listrik, sistem jaringan air, kemudian sistem pembuangan, kemudian sarana dan prasarana lainnya akan menjadi penunjang dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah kita. Yang keempat, modal lingkungan. Modal lingkungan ini bisa pemandangan alam, kemudian dekat dengan lahan pertanian, ini juga jadi aset. Kemudian tanah yang kosong, ini juga bisa menjadi aset. Yang kelima, modal finansial. Modal keuangan itu bisa bersumber dari dana BOS, bisa dari dana imtak yang tiap hari Jumat,
kemudian kantin sekolah, kemudian dari Kopsis, kemudian dari dana sosial guru atau Dansos, kemudian dari Kesra, gitu ya. Ini hasil kelompok bukan di sekolah sini. Kemudian yang keenam, modal politik, relasi dan kebijakan. Bagaimana di sini lebih, kalau modal politik ini lebih menekankan kepada peran pimpinan ya atau kepala sekolah membangun relasi dengan pihak-pihak yang masih memang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketujuh, modal budaya dan agama. Contohnya adalah tempat ibadah, kemudian agama yang serba sama, ini jadi kekuatan kita juga. Kemudian ada kegiatan Sorong Serah Aji Krama, itu sangat bagus sekali Bu Dini ya. Jadi referensi untuk menunjang pembelajaran muatan lokal. Kemudian Rebo Bontong, ini yang di Peringga ini. Kegiatan Rebo Bontong, kemudian peringatan Hari Besar Islam. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Contoh modal manusia, pertama kepala sekolah, fungsi atau peran sebagai manajer, kemudian penentu kebijakan. Kemudian yang kedua, guru sebagai pendidik yang sudah sertifikasi. Ada guru kita yang sudah S2, S3, itu jadi sumber kekuatan di sekolah kita. Kemudian staf, fungsinya, peranannya adalah mendukung program-program sekolah, membantu urusan administrasi, pemeliharaan barang atau aset, kebersihan, keamanan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian pengawas pembina, membina seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah, mendampingi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Kemudian komite dan seterusnya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Inilah yang akan kita identifikasi, nanti mungkin ada yang belum muncul di sini, nanti kita akan berkolaborasi untuk memunculkan yang belum terlihat di sekolah kita. Yang kedua, modal sosial. Dinas UPT dan Dikbud, perannya itu penentu arah kebijakan. Kemudian sebagai pusat informasi kedinasan, sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kemudian masyarakat sebagai salah satu sumber belajar bagi murid, mengontrol belajar murid di rumah. Kemudian puskesmas sebagai salah satu sumber belajar murid, kemudian monitoring kesehatan remaja putri. Biasanya kan sekali setahun ya, ada monitoring kesehatan remaja. Kemudian Polsek sebagai salah satu sumber belajar tata tertib lalu lintas. Kemarin di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya, kita mengundang dari sektor ya Pak Jan ya, terkait dengan pendidikan tentang tata tertib lalu lintas. Kemudian pemerintah desa dan kecamatan, misalnya pemanfaatan aula desa atau kecamatan untuk kegiatan sekolah, koordinator pelaksanaan lomba tingkat desa atau kecamatan. Ini terutama dalam kegiatan 17 Agustus. Kemudian modal fisik bisa bangunan, kemudian jaringan internet, kemudian lapangan sekolah, halaman sekolah, pasar atau pabrik. Kita di sini tidak ada pasar dan tidak ada pabrik, tapi di ini yang usulannya teman dari Peringga ini. Kemudian lapangan sekolah ini bisa sebagai tempat belajar dan tempat praktikum siswa, terutama pelajaran PJOK ya. Kemudian halaman sekolah juga bisa menjadi tempat belajar alam takambang atau alam terbuka. Kemudian jaringan, termasuk jaringan air, jaringan internet, bisa mendukung proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan lancar. Nah, aset-aset inilah Bapak Ibu yang akan kita identifikasi dan akan kita maksimalkan penggunaannya di dalam menunjang kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kemudian yang keempat, modal lingkungan, pemandangan alam yang indah. Kita di sini langsung view-nya itu ke Gunung Rinjani. Itu bisa salah satu menjadi rest kita ya, istirahat kita ketika capek belajar, bisa memandang alam, itu juga menjadi aset kita. Kemudian lahan pertanian. Di belakang kita adalah pertanian yang menjadi sumber udara yang bersih dan menjadi ruang terbuka hijau. Kemudian tanah. Kita memiliki tanah yang luas yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan banyak sekali, misalnya untuk ekstrakurikuler, kegiatan baris berbaris, kemudian perlombaan dan sebagainya. Kita lanjut. Modal finansial. Ada BOS P, kemudian dana imtak, ada kantin dan kopsis,
Termasuk yang belum muncul ini ada dari Cilok ya Bunda ya. Ada pajak dari pedagang itu jadi aset sekolah kita ya. Jadi modal sekolah kita untuk menunjang apa yang perlu ditingkatkan di sekolah kita. Kemudian dana sosial dan SOS sebagai dana sosial apabila salah seorang guru mengalami musibah. Kemudian Kesra simpan pinjam sebagai dana sumbangan per tahun untuk pendidikan di sekolah. Kemudian yang keenam, modal politik, kewenangan kepala sekolah. Kepala sekolah dengan kewenangannya dapat menentukan keputusan untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang kedua, relasi dan masyarakat sebagai sumber pendukung pelaksanaan pendidikan. Kemudian relasi usaha, tempat magang, pemasaran produk pembelajaran, dan pemasaran dari hasil P5. Kalau ada ya Bapak Ibu ya, ini bisa kita berelasi dengan usaha atau pihak luar. Kemudian relasi politik, relasi ke atas atau pihak ke atas akan lebih mudah dan lancar kalau kita punya relasi. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, modal agama dan budaya. Adanya budaya Sorong Serah, Aji Krama, Rebo Bontong ini bisa dijadikan sebagai sarana persatuan masyarakat untuk mengenalkan dan memajukan budaya lokal kepada masyarakat luar. Pelestarian tradisi budaya tentunya sebagai sumber belajar karakter terkait kearifan lokal. Ini kemarin saya lihat ini ada materi tentang Sorong Serah Aji Krama. Mungkin nanti nyongkolannya akan masuk nanti. Jadi sumber budaya yang ada di masyarakat ini kita bisa jadikan sebagai sumber atau referensi belajar bagi peserta didik kita. Kemudian tempat ibadah, kemudian agama yang homogen. Jadi aset-aset agama ini bisa kita manfaatkan. Kemudian kerajinan tangan, seperti tadi ada siswa kita berkreasi di P5 ini, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai aset dalam menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang terakhir, peringatan Hari Besar Islam, meningkatkan kesadaran keagamaan dan sosial, pelestarian tradisi budaya seperti pawai dulang dan jurakan atau panjat pinang pada saat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini ada kegiatan imtak, itu juga jadi aset bagi siswa kita sebelum mereka terjun ke masyarakat. Nah, itulah aset-aset yang akan kita identifikasi Bapak Ibu. Selanjutnya kira-kira 5 menit atau 10 menit ya, kita bersama secara serempak akan mengidentifikasi aset-aset tersebut melalui sebuah form. Adapun formnya yang akan kita isi Bapak Ibu. Oke, ini ada, kita lewatin dah Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Oh ya. Oke, sebagai penutup slide-nya ada pantun, memancing ikan di laut yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, ada lagi, aset dijaga penuh perhatian, hasilnya banyak jadi keuntungan. Kelola baik jangan berantakan, sekolah maju jadi harapan. Aset berharga dijaga rapi, kelola baik hasil pun tinggi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mohon kita mengisi link form ya, alamatnya s.id/vnmmt. V-nya besar. Silakan siswa-siswi juga bisa membuka Chrome ya, membuka Google Chrome, kemudian masukkan alamat yang hitam ini. Sila Bapak Ibu, 10 menit saja. s.id/vnmmt, V-nya huruf besar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.